Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan tausiah dengan tema pendidikan politik bagi generasi bangsa dan manusia tidak dapat lepas dari kodrat sebagai makhluk sosial. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita di negara Indonesia negara demokrasi yang tidak lepas sering melaksanakan kegiatan pesta demokrasi, di antaranya kegiatan pemilu pemilihan DPR, baik DPR kabupaten, provinsi, pusat, DPD dan pemilihan presiden. Itu sesuai dengan undang-undang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian ada kegiatan lagi pemilihan bupati, kegiatan lagi pemilihan gubernur, dan tingkat bawah ada kegiatan pemilihan kepala desa. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus memahami, kalau nanti saatnya sudah waktunya punya hak, kalian wajib melaksanakan untuk melaksanakan hak pilihnya, melaksanakan kegiatan pemilu. Jangan sampai menjadi warga negara yang golput. Karena nanti di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari, bangsa Indonesia akan melakukan kegiatan pemilu DPR dan pemilu presiden. Kemudian nanti pada tanggal 27 Novembernya akan melakukan kegiatan pemilu bupati dan gubernur secara serentak. Kalian sebagai penerus bangsa walaupun belum punya hak pilih harus memberi semangat, tetapi tidak boleh bergabung dalam partai politik karena belum saatnya. Tetapi jangan sampai ikut-ikutan jadi provokator, menjadi huru hara yang mengakibatkan tidak kondusif. Sebab bangsa Indonesia itu kalau kita perhatikan dari masa Orde Baru sampai sekarang sudah beberapa kali revisi undang-undang. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kalian semuanya nanti pada saatnya sebagai calon pemimpin punya hak untuk mencalonkan presiden, mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan kepala desa. Makanya kalian harus disiapkan jadi generasi penerus yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Di sekarang ini musuh kita adalah bukannya berhadapan dengan kolonial Belanda, bukannya berhadapan dengan Jepang, tetapi musuhnya adalah bagaimana kita bisa bersaing di era globalisasi, berlomba-lomba untuk mencapai kekuatan ekonomi demi kemakmuran bangsanya. Dan musuh kita adalah bagaimana kita dapat memerangi budaya-budaya peninggalan kolonial, diantaranya budaya nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mungkin kalian sudah mendengar ya, kalau tokoh politik itu berbicara TVRI, kita harus melawan musuh kita, korupsi, kolusi, nepotisme. Pertanyaannya, apa sih korupsi itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu perbuatan baik berupa waktu, materi, keuangan yang dapat dilaksanakan oleh pribadi, organisasi atau institusi. Jadi kalau kalian dengar korupsi tidak boleh heran. Makanya kuncinya adalah pada keimanan dan ketakwaan kita. Kita kembalikan lagi, kita sebagai umat Islam harus betul-betul meyakini pengertian iman. Iman itu bukan cukup hanya kita itu percaya beriman. Di antaranya kita beriman adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman adanya malaikat, di antaranya kita harus tahu adanya malaikat
Raqib dan Atid. Raqib adalah malaikat yang mencatat amal. Nah, makanya kalian kalau sudah beriman, yang namanya beribadah itu harus sadar. Tidak perlu dioprak-oprak sama orang tua, tidak perlu harus lazim sama bapak ibu, tapi sadar itu kewajiban. Yang utama adalah sholat 5 waktu. Pasti malaikat mencatatnya walaupun pak guru tidak dapat melihatnya. Jelas nah semuanya? Jelas? Nah, perhatikan itu malaikat Raqib. Lalu malaikat Atid, malaikat yang mencatat segala perbuatan jahat manusia. Contoh sampai kemarin, nah kalian itu masih kecil tidak boleh berpacaran, apalagi sampai berpegang-pegangan. Walaupun orang tua tidak melihat, Pak Guru nggak melihat, ada malaikat. Si salat enggak? Nah, takutnya nanti terjadi suatu hal yang belum saatnya kalian akan menyesal. Tadi apa? Baru sampai korupsi. Lalu apa? Nepotisme. Nah, nepotisme. Apa sih nepotisme? Kembali ke Kamus Bahasa Indonesia ada itu. Nepotisme adalah menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu, baik jabatan dalam skup milik masyarakat maupun birokrasi maupun di perusahaan, tanpa adanya pemberlakuan yang bersifat umum. Contoh, misalkan Mas Andang itu jadi direktur PT Indomobil, ya, kan pasti ada aturannya. Perusahaan maju kalau menerima karyawan harus ada publikasi atau pengumuman. Tiba-tiba tanpa adanya publikasi, tiba-tiba memasukkan keponakannya tanpa adanya pengumuman, tanpa adanya seleksi, tanpa adanya tiba-tiba menerima SK, itu namanya nepotisme. Ya walaupun itu boleh, tapi kurang pas, apalagi lembaga-lembaga pemerintahan yang memang publik itu tidak boleh. Itu namanya nepotisme. Lalu yang ketiga, kolusi. Ya. Tahu kolusi? Adanya suap. Nah, agama itu melarang kita melakukan suap. Tetapi kalau kalian dikasih katakanlah suatu hal ya yang membawa berkah, tiba-tiba yang biasanya kalian jadi setir mobil itu gajinya sebulan 4 juta, lalu tiba-tiba kalian diangkat menjadi kabak personalia yang gajinya 20 juta, tiba-tiba syukuran, itu namanya bukan korupsi. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Boleh bersyukur. Jelas? Itu tokoh politik yang menyampaikan. Tapi apa yang terjadi? Makanya Indonesia saya terjadi keributan. Kembalikan kepada sila yang keempat dan sila yang kelima. Demokrasi adalah dasarnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kembali ke kodrat manusia. Manusia itu sebagai khalifah di dunia tidak lepas kodratnya sebagai makhluk sosial atau politik atau sebagai makhluk yang berhablu minan nas, membutuhkan satu sama lain. Makanya nak, kalau kalian besok jadi orang sukses, punya mobilnya 20, punya lahannya 10 hektar, jangan sombong ya. Keluarkan hak zakatnya ya. Nabi Sulaiman saja yang ganteng dan kaya juga nggak sombong, apalagi kalian tidak boleh. Manusia itu banyak membutuhkan orang lain dan banyak dosanya, apalagi Pak Guru yang juga banyak dosanya.